Fitri Septiana, NIM 17 0552 0111 dari kelompok B1 Akuntansi. Saya kuliah di Universitas Stikubang Semarang. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang audit lanjutan dan pelaporan, di mana audit lanjutan ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah didasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi: yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kriteria. Keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang timbul dari ketidaksesuaian antara kondisi. Selanjutnya akan membahas tentang mengumpulkan tambahan informasi latar belakang, di mana langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh di luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya, pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, akan membahas memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari peroleh bukti ini adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai atau tidak sesuai dan dapat diterima. Kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang. Ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh data meliputi observasi lapangan, kedua wawancara, ketiga penggunaan kuesioner. Audit dapat menggunakan salah satu kombinasi dari beberapa metode pengumpulan data ini, yang secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan data sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria. Yang pertama, relevan, berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Kedua, material, cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Tiga, kompeten, diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Keempat, cukup, memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Selanjutnya saya akan membahas tentang membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti, di mana bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan.
yang menjadi dasar bagi setiap komponen dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam pengelompokan penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomis, ketidakefisien operasi, dan ketidakefektifan pencapaian tujuan. Di samping penyebab-penyebab yang bersifat negatif ini, auditor juga dapat menemukan penyebab-penyebab yang bersifat positif yang secara relatif merupakan kebalikan dari penyebab negatif di atas. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Bukti-bukti ini adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadi dengan kriteria berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti ini dapat dipahami sebagai dampak yang berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Selanjutnya, pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Dalam pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan dianalisis. Karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. Kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Ketiga, auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat diaudit. Keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tak tepat kepada pihak yang diaudit. Jika auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program aktivitas yang diaudit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Beberapa langkah dalam pengembangan temuan meliputi: yang pertama, mengenali batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program yang diaudit. Ketiga, tentukan apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program yang lainnya. Keempat, menemukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Kelima, menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Selanjutnya, ada perubahan luas dan arah pengembangan temuan, di mana informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi jika temuan yang diperoleh tersebut tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus dihentikan. Selanjutnya ada pelaporan, di mana pelaporan ini bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu cara penyajian yang mengikuti harus
arus link informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi. Selanjutnya ada tindak lanjut, di mana implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana pelaksanaan dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan. Jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 2, di mana bab 2 ini membahas tentang pelaporan. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau KKA merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, KKA harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Manfaat kertas kerja audit. Setiap auditor wajib membuat KKA pada saat melaksanakan tugas audit. Manfaat utama dari KKA antara lain: yang pertama, merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan pada pelaksanaan audit. Ketiga, merupakan alat pembuktian dan laporan hasil audit. Keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Kelima, merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Selanjutnya, ada begitu penting KKA bagi suatu penugasan audit, maka penyusunan KKA oleh auditor harus memenuhi syarat-syarat antara lain. Yang pertama, lengkap. Kedua, bebas dari kesalahan. Ketiga, didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional. Keempat, sistematis, bersih, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi. Kelima, memuat hal-hal penting yang relevan dengan auditor. Keenam, mempunyai tujuan yang jelas. Ketujuh, sedapat mungkin hindari pekerjaan menyalin ulang serta dalam setiap kertas kerja harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau review. Berikutnya ada bentuk dan isi kertas kerja audit, di mana bentuk kertas kerja audit pada auditor, manajemen menekankan terhadap bagaimana menyiapkan temuan-temuan audit untuk digunakan dalam penyusunan laporan audit. Secara lebih terperinci, bentuk KKA pada audit manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sampul kertas kerja audit ditulis kertas kerja audit, kemudian mengikuti di bawahnya nama objek, program, dan periode. Kedua, halaman pertama KKA adalah daftar isi dari KKA tersebut. Ketiga, halaman berikutnya secara berurutan adalah daftar simbol audit, tembusan surat tugas, program kerja audit, dan kelompok-kelompok kertas kerja. Isi dan pengelompokan kertas kerja disusun sebagai berikut. Kelompok 1, audit pendahuluan, meliputi subkelompok 1, program kerja audit pendahuluan. Subkelompok 2, hasil audit pendahuluan, meliputi informasi umum tentang program yang diaudit, penelaan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program yang diaudit, ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Kelompok 2,
review dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi subkelompok 1, program kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen, termasuk internal control questionnaire atau ICQ yang digunakan. Subkelompok 2, hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi penelaan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada objek audit, ikhtisar hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Kelompok 3, audit lanjutan, meliputi subkelompok 1, program kerja audit lanjutan. Subkelompok 2, hasil audit lanjutan terdiri atas pengembangan temuan dan daftar temuan rekomendasi. Kelompok 4, laporan hasil audit, meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Selanjutnya, pengorganisasian kertas kerja audit, di mana pengorganisasian kertas kerja audit harus selalu dikaitkan dengan tujuan audit utama atau primary audit objective atau subtujuan audit yang ditetapkan auditor. Pengelompokan kertas kerja audit harus didasarkan pada sasaran utama atau subtujuan audit yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah pengelompokan dan untuk menunjukkan dengan jelas berkaitan masing-masing kelompok, maka dalam penyusunan KKA atau kertas kerja audit perlu ditentukan sistem memberikan indeks dan sistem klasifikasi kertas kerja audit. Dengan demikian, setiap kertas kerja audit akan menyajikan temuan kelompok, kriteria, penyebab, dan akibat, baik dalam bentuk temuan yang bersifat terperinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit yang didasarkan atas tujuan dan aturan yang ditetapkan, serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Ada beberapa manfaat dari penyusunan program kertas kerja audit, antara lain: pertama, merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasi kepada semua tim audit. Kedua, merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisornya. Ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Keempat, persyaratan dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan, serta langkah-langkah kegiatan audit. Kelima, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Keenam, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Program kerja audit disusun untuk setiap tahapan audit yang dilakukan. Program kerja audit pendahuluan mencakup pengumpulan informasi umum tentang objek yang diaudit, cara pelaksanaan prosedur dan sistem operasional yang telah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam tahap audit ini, auditor harus melakukan pendahuluan atau preliminary test atas informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Identifikasi ini disebut possible audit objective. Dari bukti-bukti sasaran sementara ini, auditor kemudian menetapkan langkah-langkah kerja spesifik yang diperlukan untuk tahap audit berikut untuk mendukung tentatif audit objektif menjadi definitive audit objektif. Pada tahap audit pengujian dan review atas pengendalian manajemen, program kertas kerja audit biasanya memuat langkah-langkah audit yang bertujuan untuk menemukan bagian-bagian yang mengandung kelemahan pada sistem pengendalian manajemen atau SPM yang ditetapkan objek audit. Sementara program kerja audit untuk tahap audit lanjutan memuat langkah-langkah terperinci untuk mendapatkan bukti
yang cukup, material, dan relevan dalam mendukung temuan-temuan yang menjadi dasar rekomendasi atau perbaikan. Program kerja audit pada tahap audit ini harus memberikan panduan kepada auditor dalam pengembangan temuan yang dilakukannya. Setiap program kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok berikut. Yang pertama, informasi pendahuluan yang memuat informasi latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit yang berguna bagi para auditor dalam memahami dan melaksanakan program kerja audit. Selanjutnya, komentar berbagai pihak yang berkomponen berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar audit sendiri. Kedua, penyajian tujuan audit menyajikan tentang yang pertama, tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Kedua, cara pendekatan audit yang dipilih. Ketiga, pola pelaporan yang dikehendaki. Ketiga, instruksi-instruksi khusus. Keempat, langkah-langkah kerja. Langkah kerja memuat tentang pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahapan auditnya, yaitu yang pertama, audit pendahuluan meliputi pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit. Kedua, pengumpulan informasi umum. Ketiga, tes pendahuluan atau informasi yang diperoleh. Keempat, pembuatan ikhtisar hasil audit pendahuluan. Kedua, review dan pengujian. Pengendalian manajemen meliputi yang pertama, pengujian pengendalian manajemen. Pengujian pengendalian manajemen. Kedua, pembuatan ikhtisar hasil temuan pengujian pengendalian manajemen. Ketiga, audit lanjutan meliputi pengembangan temuan hasil pengujian pengendalian manajemen. Kedua, penyajian hasil audit lanjutan atau daftar temuan. Ketiga, pembahasan temuan dengan penanggung jawab audit. Keempat, pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek audit. Kelima, penyusunan rekomendasi. Berikut ini disajikan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja audit. Yang pertama, tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam program kerja audit. Kedua, program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Ketiga, setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi-instruksi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Keempat, sistem langkah. Setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasan-alasan. Kelima, program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan. Keenam, program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan atasan auditor. Ketujuh, program kerja audit hendaknya hanya berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. 8. Program kerja audit tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. 9. Program kerja audit harus menyertakan taksiran-taksiran waktu. 10. Program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan pengawasan dan seluruh anggota tim audit. Contoh program kerja audit pendahuluan, di mana terdapat di pojok kiri atas nama perusahaan. Diisi dengan nama perusahaan yang program atau aktivitas diaudit, misalnya PT Gunung Merapi. Bawahnya program yang diaudit. Diisi dengan program atau aktivitas yang sedang diaudit, misalnya pelatihan karyawan. Selanjutnya, di kolom selanjutnya ada periode audit, di mana diisi dengan periode atau jangka waktu yang tercakup dalam audit, misalnya Juli 2008 atau tahun 2008. Nomor kertas kerja audit diisi dengan nomor kertas kerja audit yang berkaitan dengan program kerja audit tersebut.
Selanjutnya ada diaudit oleh dan tanggal, diisi dengan penyusunan program kerja audit. Direview oleh dan tanggal, diisi dengan nama supervisor yang menyetujui program kerja audit tersebut dan tanggal persetujuan. Kemudian ada tujuannya, diisi dengan tujuan dari pelakukan audit pendahuluan. Kemudian ada langkah kerja, diisi dengan instruksi-instruksi kepada auditor untuk mengumpulkan informasi latar belakang program kerja atau aktivitas yang diaudit, agar pengetahuan auditor tentang program yang diaudit menjadi semakin luas. Kemudian ada dilaksanakannya oleh, diisi dengan nama auditor dan ditugaskan melaksanakan audit pendahuluan sesuai dengan instruksi-instruksi yang terutang dalam program kerja audit ini. 10. Kemudian ada waktu yang diperlukan, diisi dengan perkiraan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tahap audit pendahuluan tersebut. Ada tabel contoh program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen, di mana dari pojok kiri atas ada nama perusahaan PT Gunung Merapi. Di bawahnya ada program yang diaudit, kolom selanjutnya ada periode audit, dan kolom selanjutnya lagi ada nomor kertas kerja audit. Tujuan review, di mana tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen diisi dengan pernyataan tujuan dilakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, misalnya untuk menilai dan menguji efektivitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali adanya kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian manajemen tersebut. Kemudian ada internal control questionnaire atau ICQ, diisi dengan pernyataan yang diajukan untuk menguji sistem pengendalian manajemen perusahaan. Perumusan pertanyaan diatur sedemikian rupa dengan jawaban ya untuk kondisi pengendalian manajemen yang memuaskan atau tidak untuk kondisi pengendalian manajemen yang tidak memuaskan. Misalnya, apakah program pelatihan karyawan yang dilaksanakan sudah berdasarkan pada rencana yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada langkah kerja, diisi instruksi-instruksi langkah kerja yang harus dilakukan baik untuk jawaban ya maupun tidak. Selanjutnya ada contoh program kerja audit lanjutan. Sama dengan sebelumnya, di pojok kiri atas ada nama perusahaan, program yang diaudit, selanjutnya periode audit, dan selanjutnya lagi nomor kertas kerja audit. Di mana petunjuk pengisian ini tujuan audit lanjutan, diisi dengan pernyataan tujuan mengapa audit lanjutan dilakukan. Audit lanjutan dilakukan adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit definitif yang telah diperoleh pada tahap review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Kedua, ada judul temuan, diisi dengan judul temuan yang akan dikembangkan. Misalnya, peserta pelatihan karyawan tidak ditentukan berdasarkan seleksi yang memadai. Metode yang digunakan untuk pelatihan karyawan ini tidak mengombinasikan antara metode pelatihan di kelas dan metode pelatihan lapangan. Sebagian dari tujuan pelaksanaan pelatihan karyawan tidak tercapai. Selanjutnya ada langkah kerja, diisi dengan instruksi-instruksi langkah kerja yang diperlukan untuk misalnya mendapatkan ketentuan tentang kualifikasi karyawan yang berhak untuk mengikuti pelatihan. Selanjutnya ada contoh daftar temuan dan rekomendasi. Petunjuk pengisian kondisi diisi dengan keadaan yang dijumpai auditor yang masih memerlukan perbaikan. Keadaan tersebut harus merupakan hasil suatu analisis sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan berpendidikan di bawah tingkat sarjana dengan masa kerja 0 tahun. Kedua,
kriteria diisi dengan norma atau standar tolak ukur yang digunakan sebagai pembandingan atau pengukuran kondisi. Ketiga, penyebab diisi dengan penyebab terjadinya penyimpangan dari kondisi setelah dibandingkan dengan kriteria. Misalnya, panitia pelatihan mengabaikan kualifikasi, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja calon peserta untuk memenuhi batas minimal peserta pelatihan. Keempat, akibat diisi dengan akibat dari kelemahan yang terjadi. Misalnya, sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan tidak bisa menyerap materi pelatihan yang diberikan atau tidak lulus. Selanjutnya ada komentar manajemen perusahaan. Diisi dengan komentar pejabat yang berwenang terhadap program pelatihan tersebut, misalnya ketua pelaksanaan pelatihan. Keenam, tanggapan auditor. Diisi dengan tanggapan auditor terhadap komentar pejabat yang berwenang berkaitan dengan kondisi yang terjadi. Yang terakhir ada rekomendasi. Diisi dengan saran perbaikan yang diberikan auditor kepada pejabat yang berwenang untuk memperbaiki kelemahan program pelatihan karyawan yang dilaksanakan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada penyajian laporan mengikuti arus informasi, di mana dalam cara ini auditor menyajikan hasil auditnya dalam laporan berdasarkan informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Seperti diketahui, seorang auditor memperoleh informasi melalui tahap-tahapan audit sebagai berikut. Yang pertama, informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Kedua, menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya atau definitif audit objektif berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Ketiga, pengumpulan bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti atau temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Kelima, merumuskan rekomendasi. Keenam, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan tahapan audit, auditor mengorganisasikan laporan hasil audit berdasarkan apa saja yang dilakukan dan yang ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. Selanjutnya, penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Penyajian ini dengan menggunakan cara ini menitik beratkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Umumnya, para pengguna laporan lebih berkepentingan terhadap temuan audit daripada auditor. Dengan demikian, dibutuhkan penyajian laporan yang dapat menjawab pertanyaan penggunaan laporan dengan cepat. Biasanya berupa kesimpulan atas audit yang dilakukan auditor. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. Yang pertama, informasi latar belakang. Kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Ketiga, rumusan rekomendasi. Keempat, ruang lingkup audit. Di mana tujuan audit manajemen adalah untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program aktivitas dalam perusahaan. Biasanya pengguna laporan lebih berkepentingan pada hasil audit atau temuan audit yang merupakan indikasi terjadinya berbagai kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan program aktivitas dalam perusahaan. Oleh karena itu, dalam buku ini penyajian laporan diserahkan pada cara penyajian yang kedua, yaitu penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan. Ada informasi latar belakang, di mana informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Pada audit ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan, serta program yang diaudit, sifat, ukuran program, serta organisasi manajemennya. Pada bagian ini disajikan apa alasan yang mendasari dilakukannya audit manajemen.
Selanjutnya ada kesimpulan dan temuan audit. Untuk meyakinkan pengguna laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh sebagai pendukung setiap kesimpulan yang diaudit. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Dalam menyajikan temuan audit, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul bab mengidentifikasi pokok persoalan dan sedapat mungkin juga arah dari temuan. Kedua, pokok-pokok setiap temuan harus dikisarkan secara singkat dan harus mengungkapkan kepada pengguna akan adanya uraian yang mendukung dan menjelaskan pokok-pokok temuan tersebut. Ketiga, auditor harus menggambarkan kepada pengguna laporan tentang hal-hal yang ditemukan, baik bersifat negatif maupun positif. Keempat, dalam penyajian temuan ini, auditor juga harus mempertimbangkan dan mengevaluasi komentar pada pihak yang berkaitan dengan program yang diaudit. Kelima, semua penyajian temuan harus diakhiri dengan suatu pernyataan yang menjelaskan setiap akhir audit atas dasar pertimbangan yang matang terhadap informasi yang diperoleh. Selanjutnya ada rumusan rekomendasi, di mana rekomendasi merupakan saran pemberikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelolaan program yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit. Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisien, atau efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program atau aktivitas serupa di masa depan, atau juga termasuk berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. Agar mudah dipahami oleh pengguna laporan, rekomendasi seharusnya disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak terorientas. Walaupun pelaksanaan rekomendasi tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen perusahaan, sebenarnya auditor juga berkepentingan terhadap dilaksanakannya rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, dalam proses audit, komunikasi yang konstruktif harus dilakukan oleh auditor dengan berbagai pihak yang ada dalam perusahaan, terutama yang berkaitan dengan program yang diaudit. Pengomunikasian hasil temuan mutlak harus dilakukan, di mana auditor harus mendapatkan komentar yang seimbang berkaitan dengan berbagai temuan, atau terutama yang menyangkut kelemahan pengelolaan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Sebelum mengajukan rekomendasi final di dalam laporannya, auditor terlebih dahulu harus mendiskusikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, diharapkan rekomendasi tersebut diterima dan dihasilkan dengan penuh komitmen dan tanpa terpaksaan. Selanjutnya ada ruang lingkup audit, di mana ruang lingkup audit ini menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit dan periode waktu dari program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Pada bagian ini juga harus disajikan beberapa mendalam audit tersebut dilakukan untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit. Sebaik tidak disajikan di dalam laporan yang dibuat supaya tidak atau mengamburkan pemahaman pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan auditor. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perbuatan dan kesalahan kata. Anak hebat dan pemberani makan donat di piring aura kasih. Saya tutup presentasi hari ini. Salam hormat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.